Shalom, selamat pagi jemaat Egg Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika masih dapat bertemu saudara, karena kita boleh beribadah walaupun secara online. Mari saudaraku, pagi ini kita tetap bersukacita, karena kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita, supaya kita dapat membesarkan namanya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, Allah yang penuh kasih.
Tuhan seumur hidupku. Kami bersyukur. Kasih setiamu Tuhan bagiku, kami rasakan senantiasa. Kau Allah yang sangat peduli akan hidup kami. Syukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku, Allahku, penciptaku, kami bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami bersama seluruh jemaat Ek Blessing Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kami rindu juga untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh merasakan sukacita yang dari surga bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami Tuhan. Jangan dengan kekuatan kami, jangan dengan kemampuan kami sendiri, tapi kami mau urapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh melayani Allah yang Maha Kudus di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan pagi ini Tuhan, ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, sekarang tanggal 8 Agustus tahun 2021, kita masih diberi kesempatan ya saudaraku, walaupun secara online, tapi bersyukur saudara dan saya masih diberi hidup. Itu yang paling penting. Hidup kita saat ini kita pergunakan baik-baik untuk memuji dan membesarkan Tuhan, untuk taat kepada firman-Nya. Mari saudaraku, saya ajak kita bersukacita. Kita akan naikkan satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Dia Tuhan kita, pencipta hidup kita, pencipta seisi dunia. Saudara, jangan khawatir di tengah keadaan yang sulit ini, karena Dia peduli akan kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya saudaraku, jangan khawatir ya saudaraku ya. Mari sebentar, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Ya saudaraku, kita akan menaikkan satu pujian kembali. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung hidup ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung hidup ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saudaraku, mari kita sediakan hati kita. Sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Anton Darmawan. Saudaraku, mari kita siapkan waktu kita yang baik untuk kita boleh mengerti firman yang akan ditaburkan hamba-Nya. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kabar Bapak Ibu baik-baik saja. Dan saya yakin kabar Bapak Ibu pasti baik-baik aja. Karena kedaulatan Tuhan itu selalu melingkupi kita. Sebelum saya menyampaikan firman, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mengisi mimbar melalui pelayanan di tempat ini. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang selalu baru kepada kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tetap sama. Ya. Kami percaya bahwa kekuatan anugerah Tuhan itu tidak pernah mengalami degradasi penurunan. Meskipun di masa pandemi ini kami yakin Tuhan akan tetap bisa menolong kami seperti masa sebelum pandemi. Itu sama. Bukan berarti kalau masa pandemi pertolongan Tuhan mengalami kualitas penurunan. Oh tidak. Jika Tuhan bisa menjaga kami di masa-masa sebelum pandemi, kami yakin Tuhan tetap berdaulat menjaga kehidupan kami di masa pandemi saat ini. Sampaikan kebenaran firman-Mu, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan penting. Ya. Sepanjang kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan sebuah pesan penting yang saya beri judul Prinsip Hormat. Ya, saya beri judul Prinsip Hormat. Ya. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa pesan ini adalah pesan yang sangat penting? Karena kita bisa mempelajari di dalam kebenaran firman bahwa ternyata sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, bahkan saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ternyata orang yang punya budaya hormat, ya, seseorang yang punya sikap hormat itu menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Itu selalu hidupnya itu tidak pernah jauh dari anugerah-anugerah kehidupan. Ya. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena tidak menutup mata, kita bisa mengamati bahwa bangsa kita saat ini mengalami yang namanya degradasi dalam hal budaya hormat. Saudara bisa melihat pada zaman dulu, ya, seseorang mengatakan buruk tentang presiden, besok hilang Bapak Ibu. Hilang kemana? Sudah pokoknya hilang. Saat ini ada banyak orang mengatakan yang buruk tentang presiden semuanya. Santai sekali seperti itu. Tidak menutup mata Bapak Ibu. Ya. Dulu polisi kita takut, hormat. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat di media massa. Ya. Polisi itu dipermainkan sama anak-anak muda. Ditilang marah, ya. Diberitahu sesuatu ngelawan. Ya. Tidak menutup mata. Zaman dulu, saya ingat waktu saya sekolah. Murid itu ya takut juga sama guru. Ya. Sekarang guru takut sama murid. Karena kalau murid ini tidak cocok dengan guru, dia bisa tanda tangan, ya, voting. Kalau sudah sepakat berapa persen, guru bisa dikeluarkan. Tingkat respek sama guru itu minim. Dulu murid tidak mendengarkan, itu dimarahin. Sekarang guru yang takut terhadap murid.
Tidak menutup mata Bapak Ibu. Budaya hormat itu sudah mulai luntur di bangsa ini. Nah, saya mengamati negara-negara yang punya budaya hormat yang sangat kuat. Negara itu cenderung mengalami kemajuan lebih signifikan. Saudara lihat Singapura. Singapura itu budaya hormat itu sangat kuat sekali Bapak Ibu. Ya. Contoh paling gampang, saudara naik eskalator, lihat di Indonesia, siksa kiri kanan tidak jelas. Di Singapura semua rata kiri, ya. Naik eskalator. Bagian kanan itu untuk orang yang betul-betul ingin cepat. Kita masuk MRT, itu tanpa disuruh. Semuanya yang mau masuk, itu semuanya ada di sebelah kiri semuanya. Karena sebelah kanan itu buat orang keluar. Di bangsa ini tidak menutup mata. Ya. Depan pintu kereta api ya, sekarang kalau kereta api semua ada security-nya semua ya. Dahulu saudara bisa ngelihat ya, saudara masuk lift di mall aja ya. Itu di depan pintu, itu semua sudah rombongan masuk tanpa memberikan kesempatan buat orang luar keluar dulu. Di Singapura ada orang antri, ada orang-orang tua sekali di belakang kita. Itu langsung anak muda silakan maju. Naik bis, ya. Kita duduk, terus ada orang tua yang berdiri. Yang muda itu langsung berdiri. Di sini, siapa cepat dia dapat. Tidak menutup mata. Jepang, saudara bisa ngelihat. Jepang itu budaya hormat itu sangat hebat sekali. Saudara perlu tahu di Jepang, itu sake dijual bebas. Itu sake kalau diminum terlalu banyak itu bisa mabuk. Saudara kan menemukan banyak sekali orang di Jepang, ya. Mereka mabuk-mabukan dan kadang-kadang mereka itu tertidur mabuk di pinggir jalan. Ya. Ini bukan gelandangan. Ya. Kadang orang berduit mabuk tidur di pinggir jalan. Itu arloji dompet, tidak ada yang mencuri. Semua tetap utuh, itu di Jepang. Tidak menutup mata di bangsa ini. Kita tidak tidur pun dompet bisa diambil. Jepang itu menghormati orang lain, itu ngeri. Contoh, saudara bisa ngelihat. Tsunami 2011 di Jepang. Pada waktu itu semua toko-toko makanan, semuanya itu hancur semua kena tsunami. Dan suatu ketika pemerintah itu membagikan bahan pangan. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya orang itu dibagi sembako, ya, saudara bisa ngelihat realita kalau misal di bangsa ini apa yang terjadi. Di Jepang itu ngeri, saya ngelihat. Jadi mereka antri dan setelah mereka mendapat, ya, yang mendapat, mereka membagi minimal setengahnya itu kepada orang yang belum mendapat. Ya. Lalu akhirnya mereka bisa pulang. Lalu orang yang tadi mendapatkan setengahnya, dia belum dapat jatah dari pemerintah, dia sudah dapat jatah setengah ya untuk makan semua karena kelaparan. Dia tetap antri. Dan waktu antri, dia sudah mendapatkan sembako utuh. Jatahnya dia setengah dikembalikan kepada orang yang tadi telah membagi. Ada orang yang dia dapat sesuatu, dia bagi sepertiga, dia pulang aja, tenang aja. Nanti dua orang ini akan mengembalikan sepertiga apa yang menjadi haknya. Karena mereka tahu pada masa-masa kelaparan, waktu mendapatkan jatah bantuan makanan, fokusnya bukan mengenyangkan perut, tapi fokusnya adalah bertahan hidup. Saudara bisa ngelihat, saudara. Karena itu pada waktu saya mengamati semua kondisi ini, saudara. Lihat, diberitahu pakai masker. Respek itu sudah sangat minim di bangsa ini, saudara. Puji Tuhan hari ini kita punya presiden yang dicintai oleh rakyat. Mungkin ini bukan mungkin, saya yakin ini menjadi salah satu alasan kenapa bangsa kita mulai bertumbuh, saudara. Ya, mulai bertumbuh. Karena itu kenapa saya perlu menyampaikan ini dalam gereja Tuhan. Gereja harus menjadi contoh dalam standarisasi respek. Ya. Nah, saya akan tunjukkan hari ini. Ada 3 manifestasi dari sikap hormat. Ya. Saya tidak tahu, saya bisa menyampaikan menyampaikan ini berapa poin. Ya. Tapi sebetulnya ada 3 manifestasi itu dari sikap hormat. Jadi sekali lagi sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Manifestasinya apa sikap hormat? Ada 3. Yang pertama, manifestasi pertama. Kita harus menerima dan menghormati semua generasi, semua otoritas di atas kita. Kita harus menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Ya,
Itu manifestasi pertama dari sikap hormat. Terima dan hormati semua otoritas dan generasi di atas kita. Saya beri contoh-contoh ayat bahwa sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Apa jadinya kalau ada seorang anak yang menghormati orang tuanya? Efesus pasal 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana kalau ayah menceraikan ibu? Ibu tidak menghormati ayah. Apakah ayah dihormati? Oh, tetap. Karena hormat pada orang tua itu perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya, buat kita semua yang masih punya orang tua. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Tuhan janji, anak yang menghormati orang tua, panjang umur dan bahagia. Bukankah semua orang bertanya di luar sana, mau apa? Panjang umur dan bahagia. Hilang satu tidak enak. Mau panjang umur pendek? Panjang umur tidak bahagia? Tidak enak. Atau bahagia umur pendek? Tidak enak. Apalagi kalau sudah umur pendek tidak bahagia. Ya. Panjang umur dan berbahagia itu dicari semua orang. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Tuhan janji ini akan didapatkan. Ini permintaan yang diharapkan semua orang. Didapatkan oleh anak yang menghormati orang tuanya. Ya. Karena itu saya berpesan saat ini kepada siapapun yang masih memiliki orang tua. Ada banyak anak-anak yang mereka tidak mau ribet dengan orang tua. Sudah, taruh aja di panti jompo. Ya memang ada beberapa orang tua ingin di panti jompo itu karena ingin punya rekan-rekan seumur lah gitu. Tapi ada beberapa orang tua itu dia kepengen kumpul sama anak. Tapi ini ngeribetin. Akhirnya ditaruh di panti jompo. Rasanya kepengen bebas. Tapi Anda kehilangan sebuah berkat yang luar biasa dicari semua orang dan tidak bisa dibeli dengan uang. Masa-masa saat ini adalah masa pandemi, ada banyak orang tua yang sakit. Buat kita yang masih punya orang tua, rawat dengan baik. Lakukan sebaik-baiknya. Ini adalah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Agar kita mendapatkan peluang prosentase terbesar untuk menikmati bahagia dan panjang umur. Ya, Anda menghormati orang tua? Tidak bahagia umur pendek. Ya. Pak, saya ngelihat ada anak tidak menghormati orang tua. Umurnya panjang, tapi belum tentu bahagia. Kenapa saya ngatakan belum tentu? Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita tidak menghormati orang tua kita. Besok waktu kita punya anak, belum tentu anak kita akan menghormati kita. Ya. Lihat suami istri. Bagaimana kalau suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami tidak menghormati istri, waduh, kasih karunia terhambat, doa terhalang. Istri tidak menghormati suami, kasih karunia terhambat, doanya terhalang. Kasih karunia itu kan jalur Tuhan ke kita, doa itu jalur kita ke Tuhan. Berarti kalau suami tidak menghormati istri, istri tidak menghormati suami, jalur Tuhan ke kita macet, jalur kita ke Tuhan mampet. Ngeri. Butuh kasih karunia? Hormati pasangan Anda. Apakah hari ini ada banyak suami stres? Mungkin Anda tidak menghormati istri. Apakah ada ibu-ibu yang lebih cepat menua dibandingkan usia sebenarnya? Mungkin tidak menghormati suami. Suami itu kalau menghormati istri, menghormati ranjang pernikahan, kasih karunia tidak akan pernah lari dari kehidupan saudara. Seburuk-buruknya suami, kalau istri menghormati suami, hidupmu dekat dengan apa yang menjadi pertolongan dan janji Tuhan. Lihat lagi, bagaimana kalau kita tidak menghormati Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23.
Ini kisah tentang Herodes yang tidak menghormati Tuhan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Aduh. Herodes menyamakan dirinya dengan Allah. 2, 3, perhatikan. Dan seketika itu juga, tidak nanti. Seketika itu juga, ia ditampar, siapa Bapak Ibu? Ditampar malaikat. Ada di sini yang pernah ditampar mama papa, sakit. Apalagi ditampar malaikat. Nggak hormat sama Tuhan, ditampar malaikat. Karena apa? Ia tidak memberi hormat kepada Allah, jelas. Kesalahannya jelas. Herodes tidak menghormati Tuhan, ditampar malaikat. Oh, malaikat Tuhan itu marah ngelihat orang yang tidak hormati Tuhan. Dan ia mati dimakan cacing. Ngeri, tidak hormati Tuhan. Bukan jauh dari anugerah saja, ditampar malaikat. Terus nanti saudara baca bilangan 25 ayat 10 sampai 11. Itu luar biasa lagi. Suatu ketika bangsa Israel itu berzina dengan perempuan Moab. Anda tahu, ya, orang berzina, bangsa Israel berzina itu aja sudah Tuhan marah. Pada saat itu, kisah itu, bangsa Israel berzina dengan perempuan Moab. Bukan cuma berzina, menyembah Allahnya orang Moab. Dan mempersembahkan korban. Lalu memakan persembahan korban itu kepada dewa berhala. Wah, itu dosa rangkap 4. Sudah berzina, menyembah Allah, Allahnya memberikan korban dan memakan persembahan-persembahan yang buat Allahnya orang Moab. Itu dosa rangkap 4 dan terbukti. Dikatakan di sana Tuhan marah dan mau memberikan kutuk kepada orang Israel. Tapi tiba-tiba murka Tuhan disurutkan. Kutuk di-cancel. Karena satu orang yang bernama Pinehas, ya, saudara bisa ngelihat bilangan 25 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa. 11. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Bayangkan, Tuhan itu mau marah terhadap Israel. Mau dibinasan orang Israel. Tiba-tiba ada satu orang bernama Pinehas. Itu yang menghormati Tuhan. Tiba-tiba murka disurutkan, kutuk di-cancel. Gara-gara satu orang Pinehas yang menghormati Tuhan. Ternyata hormat itu bukan cuma menarik anugerah kehidupan. Hormat itu membatalkan kutuk yang harusnya diberikan. Dan benar loh. Anda salah sama seseorang. Orang itu marah terhadap Anda. Anda datang minta maaf dengan penuh rasa hormat. Mungkin tidak dibatalkan. Mungkin. Hormat itu hebat. Dan Yesus itu menjadi contoh yang hebat dalam menghormati. Saudara ngelihat Matius pasal 1 ayat 1. Perenungan ini semuanya bermula dari Matius pasal 1 ayat 1 ini. Saudara nanti baca sendiri, mulai ayat 1 sampai ayat 17. Itu tentang silsilah Yesus Kristus. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah membaca ayat ini dan bosan. Siapa memperanakan siapa, siapa memperanakan siapa. Tapi justru perenungan ini bermula dari ayat ini. Ayat yang pertama, Matius pasal 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Ayat 17, langsung loncat aja. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel, dan 14 keturunan
Dari Babel sampai kepada Kristus. Ya. Jadi saudara bisa ngelihat di sini, Yesus mencatat 42 generasi itu dari Abraham sampai kepada Yesus. 42. Waktu saya membaca hal ini, saya merenungkan, tiba-tiba Tuhan menaruh impresi yang kuat. Aku ini adalah Allah yang sangat menghormati orang-orang di atasku. Generasi di atasku. 42 dicatat. Saudara. Saya bertanya kepada Anda semua. Ada enggak di antara Anda yang tahu nama Makco-nya? Makco. Kita punya nenek kita punya orang tua. Saya tanya, siapa yang di sini yang masih tahu? Kita nama nenek kakek aja kita belum tentu tahu. Apalagi satu generasi di atasnya. Itu sudah banyak yang tidak tahu. Yesus itu mencatat 42 loh. Dicatat semuanya. Itu berarti Yesus itu sangat menghormati. Kalau tidak menghormati, tidak mau mencatat. Dari Abraham sampai kepada Yesus. Tapi mungkin Anda bertanya, Pak, bukankah kehidupan itu mulai dari Adam? Kenapa dicatat itu mulai Abraham? Saudara nanti baca di Lukas pasal 3, ayat 23 sampai 28. Itu silsilah moral dari Adam sampai kepada Yesus. Itu ada 76, dicatat semuanya. Jelas, Yesus menghormati semua orang-orang di atasnya. Kalau Yesus saja yang maha sempurna, itu menghormati generasi di atasnya. Saya bersyukur Yesus itu lahir di tengah-tengah kehidupan. Kalau Yesus saja menghormati generasi di atasnya, apalagi kita. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, Pak, salah satu generasi atau otoritas di atas saya ini tidak layak untuk dihormati. Pak. Mari kita bandingkan dengan orang-orang dihormati Yesus. Saudara setuju kalau mau belajar standar penghormatan harus dari Yesus? Oke, kita lihat. Orang-orang yang tetap dihormati Yesus. Adam. Apakah Adam dihormati? Oh iya. Siapa itu Adam? Pembawa malapetaka seluruh dunia. Karena Adam, seluruh orang yang pernah hidup di muka bumi ini terkena dampaknya. Adam itu pembawa malapetaka bukan se-RT loh. Seluruh dunia. Kadang kita punya orang tuaku pembawa malapetaka untuk keluargaku. Wah, ini baru keluarga. Kita sudah mengatakan, aku tidak hormat. Adam itu pembawa malapetaka seluruh dunia. Dihormati. Suatu ketika, kami melayani ibadah penghiburan dari salah satu jemaat kami. Dan saya kagum betul terhadap anak ini. Dia punya orang tua, di mana orang tuanya itu bercerai. Papanya sering pukul mama. Cerai. Setelah cerai, papanya ini waktu menua, kena stroke. Itu tidak ada yang mau merawat. Ya, istrinya tidak mau merawat. Anak-anaknya itu tidak ada yang mau merawat. Dan satu-satunya mau merawat. Itu adalah salah satu orang di jemaat kami. Sudah keras, memecah belah keluarga, sulit diberitahu stroke. Saudara bisa bayangkan itu. Cerewet lagi. Dirawat. Untuk kena stroke. Di tengah-tengah keterbatasan ekonomi, dia tetap merawat papanya, disediakan suster semuanya, di tengah-tengah keterbatasan ekonomi. Suatu ketika di masa pandemi ini, ayahnya ini kan terkena COVID. Anaknya ini yang merawat berserta dengan menantunya. Itu keliling cari rumah sakit di Surabaya, 7 rumah sakit waktu itu. Lockdown semuanya. Cari tabung oksigen. Tidak nemu. Sampai keluar kota, tidak nemu cari rumah sakit. Anak-anaknya ini sampai tidak takut sudah. Wes terserah sudah kena COVID atau tidak sudah. Dirawat betul. Tapi setelah 3 hari terkena COVID, ya karena umur, stroke semuanya ya. Meninggal. Dirawat selama kena stroke itu 12 tahun loh Bapak Ibu.
tahun. Itu waktu yang lama sekali. Dan waktu kami melayani ibadah penghiburan, banyak orang mengatakan kepada anak ini, kamu telah mengambil bagian yang terbaik yang telah Tuhan sediakan buat kamu. Semua saudaranya tidak ada yang mau terima, jadi tidak bisa komen. Tidak bisa komen. Istrinya tidak bisa komen waktu itu. Ya. Satu-satunya anak yang merawat. Sampai kepada kematian. Sampai ke pemakaman. Kami katakan kepada dia, 12 tahun kau merawat orang tuamu di mana itu tidak mudah buat kamu secara teladan hidupnya. Tapi kau akan lihat betapa nanti janji Tuhan itu membanjiri hidupmu. Sampai engkau tenggelam di dalam cintanya Tuhan dan kasih karunia-Nya Dia. Saya ngelihat anak ini, wah luar biasa. Tidak mudah loh. Dimandikan semuanya. 12 tahun Bapak. Adam pembawa malapetaka. Abraham. Apakah dihormati? Oh iya sama Tuhan. Kita mengatakan bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Oke. Ya, karena Alkitab itu selalu bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Tapi saudara perlu tahu Abraham itu perlambang suami yang tidak berani mengaku istri. Ya. Dia meminta istrinya mengaku sebagai adiknya. Kamu nanti kalau ditanya sama orang-orang Mesir, beritahu ya, kalau engkau adikku. Itu perlambang suami penakut. Bahkan rela menjual istrinya kepada Firaun dan digantikan kambing domba, lembu, sapi, unta, dan para budak. Bisa bayangkan papa jual mama? Itu Abraham. Tidak mau mengakui karena takut main aman. Dan waktu diambil Firaun memberi unta budak. Abraham diam aja. Tapi dihormati Tuhan. Daud. Banyak orang yang mengkhotbahkan hal yang hebat dari Daud. Betul, saya setuju Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita lihat. Ada sebuah celah yang sangat berat dari Daud. Daud itu pemimpin yang jahat loh. Dia meniduri istri bawahannya. Bahkan membunuh suaminya itu dengan tangan orang lain. Bisa bayangkan? Seorang pemimpin meniduri istri dari staf bawahannya yang rela mati buat dia. Dan membunuh suaminya itu melalui tangan orang lain. Wow, ini tidak mudah loh menghormati pemimpin yang seperti ini. Bahkan Daud itu gambaran ayah yang sangat buruk. Gambaran ayah yang sangat buruk. Salah satu anaknya mati karena dosanya. Karena Daud, salah satu anaknya mati. Anaknya yang lain Salomo, hypersex. Ini tidak diberi contoh yang baik ini. Anaknya lagi Absalom, ingin membunuh Daud, ayahnya. Satu lagi anaknya Amnon, memperkosa saudara tirinya Tamar. Loh bayangkan, ini keluarga rumit ini. Ya. Satu anaknya mati karena dosanya, satunya lagi hypersex. Ya. 300 istri, 700 gundik loh Bapak Ibu. Satu lagi ingin membunuh dia. Satu saudaranya lagi saling memperkosa. Loh bayangkan. Itu Daud. Tapi dihormati oleh Tuhan. Lalu siapa kita? Kita tidak mau menghormati generasi dan otoritas di atas kita. Sikap hormat. Miliki sikap hormat. Yesus itu sudah jadi teladan yang hebat. Yesus punya 1 juta alasan untuk tidak menghormati generasi di atasnya. Tapi Yesus tetap menghormati. Mari kita hormati. Generasi di atas kita, orang tua kita, otoritas kita. Hormati mereka semuanya. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, tapi karena itu adalah perintah Tuhan. Ada orang mengatakan, saya tidak bisa menghormati dia. Karena dia bukan sosok yang baik untuk dihormati. Prinsip tetap prinsip. Kondisi tidak ideal tetap harus lakukan prinsip. Saya beri contoh.
Bapak Ibu kalau pergi ke bank, pasti ketemu dengan satpam kan? Satpam di bank, Anda masuk menghormati dia. Apakah tetap satpam ini menghormati? Iya. Tapi kalau Anda masuk dengan sesumbar, ya, tidak menghormati security ini, apakah security ini tetap menghormati dia? Tetap loh. Jadi orang menghormati dia, orang memberi contoh yang baik terhadap dia, orang memberi contoh yang buruk terhadap dia, security ini tetap harus hormat. Kenapa? Karena itu adalah perintah pimpinan. Ini perintah pimpinan. Sehingga suatu ketika waktu saya ngelihat di bank ya, ada security ini, saya mengatakan dalam diri saya, ini kalau saya hanya mau menghormati orang pilih-pilih, tunggu sampai orang ideal dihormati, saya baru menghormati. Saya harus belajar dari security. Perintah pimpinannya aja dia lakukan. Kita yang percaya Tuhan kita itu melebihi pimpinan kita. Prinsip tetap prinsip. Kondisi ideal atau tidak, tetap ini harus dijalankan. Mari Bapak Ibu. Jadilah contoh-contoh teladan dalam memberikan rasa hormat. Sehingga budaya dari bangsa ini mengalami peningkatan. Dan saudara akan lihat, ada banyak anugerah yang akan terpindahkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan. Kami berdoa agar betul-betul firman ini menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita belajar menghormati. Ya, beberapa minggu dalam bulan yang lalu juga kita diajar tentang menghormati orang tua. Tapi pagi ini bukan saja orang tua yang harus dihormati, tapi kita menghormati ya orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dekat kita. Ya, kita belajar menghormati supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita sungguh kita umur panjang dan diberkati oleh Tuhan, ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mengajar kami untuk belajar menghormati Tuhan. Menghormati orang yang ada di dekat kami, menghormati orang-orang yang ada di atas kami Tuhan. Pemimpin kami menghormati Tuhan mereka yang sungguh-sungguh ada di dekat kami supaya hidup kami berkenan kepadamu. Karena ini adalah perintah daripadamu Tuhan. Perintah Tuhan khususnya kami belajar menghormati Engkau Tuhan. Kalau dalam hidup kami menghormati Engkau, kami percaya Engkau akan melakukan segala perkara yang besar melalui hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau memberkati Pak Anton Darmawan Tuhan pagi hari ini yang sudah menjadi berkat tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu. Terus Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Mu, berkati keluarganya dalam berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang terkena COVID, Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk Mega dan untuk Eli Tuhan yang terkena COVID dan juga mungkin di antara anak-anak-Mu yang lain Tuhan kami tidak tahu di mana mereka berada, apakah mereka di rumah isolasi mandiri, mereka isoman atau di rumah sakit. Tuhan tolong anak-anak-Mu, tolong hamba-hamba-Mu apabila mereka terkena COVID. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka oleh kuasa mujizat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Engkau memberi kesembuhan dan Engkau memberikan kesempatan mereka untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa biarlah Engkau memberkati semua jemaat X-Blessing Tuhan. Di dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Peliharakan dalam masa sulit ini Tuhan. Tuhan, ekonomi yang saat ini menurun drastis, tolong mereka. Apapun yang diusahakan, yang dikerjakan mereka, Tuhan tolong berkati mereka Tuhan. Supaya usaha mereka, apapun pekerjaan mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau kirimkan berkat-Mu. Cukupkan hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Juga berkati anak cucu kami Tuhan. Dan memberikan hikmat, memberikan kepintaran kepada mereka. Supaya mereka menjadi berhasil dalam hidup mereka. Mereka perkasa di muka bumi ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati anak cucu kami yang sudah bekerja, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan anak cucu kami Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil di dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu, jemaat X-Blessing yang pagi hari ini membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Tuhan mencukupkan hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Mari saudara, dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memberkati hidupmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tetap semangat. Minggu depan tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati.